Pemirsa, jenazah para korban tewas akibat penembakan Israel dibawa ke Rumah Sakit Al-Aqsa di Deir al-Balah. Beberapa korban tewas adalah wanita dan anak-anak. Ambulans datang silih berganti ke Rumah Sakit Al-Aqsa di Deir al-Balah, membawa jenazah korban tewas maupun korban yang terluka akibat serangan Israel. Setidaknya 115 warga Palestina tewas dan lebih dari 750 lainnya terluka setelah pasukan Israel melepaskan tembakan saat banyak orang berlomba menarik makanan dari konvoi bantuan. Israel mengklaim korban tewas akibat terinjak-injak. Israel berdalih pasukannya melepaskan tembakan peringatan setelah massa bergerak ke arah mereka dengan cara yang mengancam. Sebelumnya, pemirsa, dunia dikejutkan dengan penembakan yang dilakukan tentara Israel terhadap warga Palestina yang tengah mengambil bantuan kemanusiaan. Salah satu warga dalam kerumunan bahkan sempat merekam aksi serangan brutal dari tentara Israel ini. Inilah detik-detik serangan melalui udara yang secara brutal dilakukan tentara Israel terhadap warga Palestina yang tengah berjuang untuk bisa memperoleh bantuan yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Tentara Israel secara membabi buta menembaki warga yang tengah menanti kedatangan truk bantuan di wilayah Gaza Utara. Dalam keterangan video disebutkan jika tentara Israel menargetkan warga Palestina di sekitar Bundaran Nabulsi. Serangan ini membuat banyak warga terluka dan juga tewas. Tak ayal, rekaman pembantaian melalui serangan udara ini beredar luas di jagat maya dan memicu amarah warganet. Bahkan rekaman melalui drone terlihat jelas warga berkerumun untuk memperoleh bantuan, lalu kemudian ditembaki melalui udara. Laporan sementara menyebut lebih dari 100 warga Palestina meninggal dunia, di mana di antaranya adalah wanita dan anak-anak. Tak hanya itu, kebiadaban Israel juga tersebar di media sosial. Foto jasad seorang warga yang digilas tank militer Israel muncul di lini massa. Dalam keterangannya, foto itu diambil pada 29 Februari sore hari di area Al-Zaitun, tepatnya di Jalan Salah Aldin dekat sebuah pabrik. Saksi mata menyebut pasukan pendudukan Israel atau Israel Occupation Forces atau IOF menghukum serta menginterogasi korban sebelum digilas oleh tank lapis baja. Korban bahkan diikat oleh pasukan IOF. Serangan tak henti yang terus dilakukan oleh militer Israel baik melalui udara maupun darat membuat warga Palestina kian menderita. Desakan gencatan senjata dari dunia internasional pun terus digaungkan, namun Israel tak kunjung mendengar. Korban demi korban pun terus bertambah, di mana total hampir 5 bulan perang telah menewaskan 30.000 jiwa. Ya, pemirsa, kita akan berbincang terkait desakan gencatan senjata di Gaza bersama pakar hubungan internasional Suzy Sudarman. Selamat sore, Bu Suzy. Selamat sore, Stephanie. Ya, Bu Suzy, dunia internasional tak henti-hentinya menyerukan gencatan senjata di Israel, di Gaza. Namun Israel seolah tidak pernah mendengarkan seruan ini dan terus-menerus menyerang Gaza. Apa yang membuat Israel sepertinya seolah kebal terhadap tekanan dari dunia internasional? Oke, sekarang dunia ini agak sangat berbeda ya. Berkembangnya populisme atau gerakan sosial itu telah melebihi kekuatan negara. Jadi kalau kita lihat Israel, tentunya kita bicara tentang Zionism. Zionism yang mendikte negaranya bahwa apa yang mereka inginkan itu harus terwujud. Dalam hal ini, kita menghadapi kenyataan bahwa Palestina juga semacam social movement yang menginginkan pembentukan negara, tetapi social movement itu biasanya terganggu oleh intrik-intrik dari social movement lainnya. Misalnya, apakah benar Hamas itu benar-benar bebas dari pengaruh Israel untuk melakukan penyerangan sehingga pembalasannya membabi buta dan menimbulkan genosida? Sampai sekarang kan belum ada penjelasan. Di sini
jelasnya adalah dunia itu telah bergeser ke kekuatan-kekuatan populis, dan dalam kekuatan populis itu negara sulit untuk mengatasinya kecuali kalau dia tidak ingin dipilih kembali. Jadi gerakan populis ini bisa menjadi lebih kuat daripada negara, dan akhirnya negara didikte oleh kekuatan Zionis misalnya ya di Israel. Atau misalnya kekuatan-kekuatan populisme lainnya juga muncul di dunia karena sebetulnya berasal dari anti globalisasi yang akhirnya menimbulkan kaitan-kaitan dengan dunia lain untuk sebuah gerakan populisme di satu negara. Kalau kita lihat nih, Zionisme telah menggunakan segala macam trik dan alasan-alasan untuk menguasai wilayah Gaza. Jadi kalau mereka menghendaki demikian, kebetulan Perdana Menterinya adalah orang sayap kanan yang tidak ragu lagi untuk membunuh orang. Jadi sebetulnya bagaimana dunia ini bisa mengatasi sebuah gerakan sosial yang sulit diberi sanksi oleh negara lain. Karena ini bersifat semangat di antara mereka yang kadang-kadang menentukan jatuh bangunnya sebuah pemerintahan. Bu Suzy, artinya apa atau siapa yang bisa menghentikan serangan Israel di jalur Gaza? Amerika Serikat pun kita lihat berkali-kali menyebut gencatan senjata akan segera berlaku. Tapi di sisi lain selalu menggunakan hak vetonya dalam rapat-rapat di Dewan Keamanan PBB. Ya, Amerika juga ada gerakan sosial, yaitu gerakan hegemoni. Siapapun yang memerintah Amerika Serikat, apakah itu Partai Republik atau Partai Demokrat, dia ingin menjadi pemimpin dunia. Itu gerakan sosial Amerika yang tidak mungkin kita abaikan. Karena kalau misalnya dia memang menginginkan menjadi penguasa dunia, tentunya dia akan melakukan apa yang menguntungkan bagi mereka. Manusia ini sudah tidak banyak harganya kecuali kalau kita bisa menembus satu gerakan intelektual yang menghargai kemanusiaan. Ini kelihatannya sudah hilang ya. Kemanusiaan itu sudah menjadi target dari kekerasan-kekerasan yang bisa ditimbulkan oleh gerakan-gerakan yang susah dikendalikan oleh negara-negara yang berkehendak untuk satu dan lain hal. Misalnya Amerika ingin tetap diakui sebagai pemimpin negara, dia akan tidak mempedulikan sebetulnya apa yang terjadi dengan negara lain kecuali menjadi pemimpin. Kalau misalnya pemimpin itu berarti bersahabat dengan Israel karena harus melindungi mereka dari kekuatan Arab yang lebih kuat. Kalau kekuatan Arab atau gerakan pan-Arabisme itu tidak bisa mengembangkan diri, kecuali menjadi bagian dari misalnya Abraham Accord yang merupakan satu pemanis dari Israel untuk membuat hubungan-hubungan di Timur Tengah lebih tidak berbahaya bagi mereka. Jadi setelah mereka didamaikan, didomestikasi, kelompok Arab itu, mereka dengan leluasa akan melakukan pembunuhan membabi buta ini. Jadi kita belum lahir satu gerakan sosial yang ingin menggantikan efek negatif dari gerakan-gerakan sosial yang sulit dikendalikan oleh negara, kecuali kalau negara tersebut memang ingin kalah ya di dalam pemilu-pemilu yang diadakan secara rutin di sebuah negara. Ya, Bu Suzy, terakhir kita lihat ada kemudian penembakan terhadap warga Palestina yang sedang mengambil bantuan. Apakah ini tidakkah seharusnya kemudian dunia internasional bisa bertindak atas pelanggaran kemanusiaan yang terjadi di Gaza? Sepertinya dunia ini sudah berubah ya, dengan pergeseran geopolitik, dengan langkanya makanan, dengan kebanyakan kekisruhan di dunia, dan upaya pendamaian yang bersifat materialistik. Orang sudah melupakan kondisi kemanusiaan. Seperti kita ambil contoh aja di negeri kita sendiri. Pemilu sudah tidak rasional lagi. Pemilu adalah sebuah gerakan untuk menguatkan sesuatu yang dianggap akan membahayakan cara mereka mencari nafkah atau mencari makanan dan sebagainya. Jadi ini adalah satu fenomena di dunia yang belum ditembus oleh universitas untuk mengkonseptualisasikan kira-kira apa yang bisa diatasi dari sebuah gelombang gerakan-gerakan sosial yang sudah lebih
kuat daripada negara itu sehingga tidak terkontrol. Tidak terkontrol oleh PBB, tidak terkontrol oleh negara Israel sendiri, tidak terkontrol oleh Amerika Serikat. Jadi yang bergerak adalah gerakan-gerakan masyarakat. Nah, gerakan masyarakat ini belum terkonseptualisasi sehingga sulit sekali untuk melakukan regulasi yang lebih mengayomi rakyat secara manusiawi. Baik, ya Bu Suzy, kalau terkait dengan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional, apakah ini juga seolah sia-sia atau sebenarnya bisa membawa dampak yang lebih nyata dalam perang yang terjadi di Gaza? Nah, kan sekarang saya bilang, Amerika itu mempunyai gerakan sosial hegemoni, ingin berkuasa. Lalu kalau dia ingin berkuasa, dia harus berteman dengan kalangan-kalangan yang tidak akan ribut, sementara mereka mencari sebuah tatanan dunia baru, ya, yang tergoncang oleh peralihan-peralihan di dunia yang tidak selalu menguntungkan Amerika Serikat. Jadi kalau misalnya melindungi orang-orang yang tidak memiliki kekuatan untuk menahan hal-hal tertentu yang tidak menguntungkan bagi Amerika Serikat atau bagi Israel, akan sulit kita membayangkan karena dunia ini bukan lagi didasarkan pada aksiom-aksiom hak asasi dan sebagainya, tapi lebih ditujukan untuk bagaimana negara masih bisa menguasai gerakan-gerakan sosial yang tidak lazim terwujud pada saat mereka mendirikan negara tersebut, sehingga negara juga harus memilih mana yang diuntungkan. Misalnya gerakan Zionis itu menghendaki wilayah Gaza itu diambil oleh Israel, walaupun nanti terpilih satu pemerintahan yang sangat baik untuk manusia Palestina, apakah dia cukup kuat untuk menghadapi Zionisme ini? Karena yang bergerak itu bukan pemerintah, tapi dia ditentukan oleh sebuah gerakan sosial yang keji karena mereka harus mewujudkan negara Israel yang aman, dan itu juga berkolaborasi dengan negara-negara lain. Buktinya negara-negara Arab pun mau bekerja sama dengan Israel karena mereka merasa bahwa gerakan sosial mereka itu kurang berdampak ya dibandingkan gerakan yang dilakukan oleh Israel misalnya. Oke, Bu Suzy, apakah artinya Anda memprediksi atau bisa kita simpulkan bahwa agresi ini ya hanya bisa selesai jika Israel kemudian keinginannya sudah tercapai? Kelihatannya demikian, karena seperti lazim di dalam dunia hubungan internasional, yang kuat akan mendikte, yang tidak memiliki kekuatan akan menjadi korban dari mereka yang memiliki kekuatan. Dan kekuatan itu bukan hanya kekuatan senjata, tapi kekuatan untuk mendamaikan kalangan-kalangan yang bisa melindungi bangsa Palestina. Buktinya orang-orang Arab semua menandatangani kerjasama dengan Israel. Turki sendiri, sebuah negara Islam, memihak kepada Israel karena berdagang gitu loh ya. Jadi kekuatan-kekuatan materialisme, kekuatan-kekuatan ingin memajukan sains dan teknologi dari masing-masing negara itu telah meluluhkan rasa solidaritas sosial, karena solidaritas sosial itu sudah diambil alih oleh gerakan-gerakan sosial yang saya lihat sekarang lebih kuat dibandingkan negaranya. Jadi kalau negara itu ingin terus berhasil untuk memerintah, dia harus bisa mengetahui gerakan sosial tersebut harus terpuaskan. Kalau tidak ya dia tidak terpilih. Buktinya Netanyahu berapa kali terpilih, artinya dia cocok dengan gerakan sosial Zionisme di Israel. Bu Suzy, sebaliknya Indonesia kan sangat vokal ya menyuarakan keberpihakan terhadap Palestina. Kita tahu Bu Menlu kita juga berkali-kali memberikan pidato, memberikan pernyataan yang sangat tegas mengenai tindakan Israel di rapat-rapat PBB dan juga di kesempatan-kesempatan lainnya. Apakah ini akan berdampak dalam masa panjang ke depannya terhadap negara kita? Itu kembali kepada PBB. Negara-negara itu sudah tidak memiliki otoritas gitu ya. Karena misalnya otoritas negara kita sendiri, apakah rakyatnya berpikir secara runtun dan rasional untuk mendukung hal ini? Kelihatannya masalah-masalah lain timbul di negara ini dan diupayakan oleh negara untuk menguasai gerakan sosial yang sesungguhnya ada di dalam negeri dengan cara-cara pembohongan, pemberian sogokan, dan sebagainya yang sementara ini masih unggul. Tetapi apakah
pada akhirnya keunggulan sementara ini bisa menguasai gerakan sosial yang asli dari rakyatnya. Kita mengenal istilah untuk rakyat Indonesia sebagai amok ya. Amok itu suatu waktu mereka meledak menjadi sesuatu yang esensial, yang seperti aslinya, seperti 98 dan sebagainya. Kita tinggal menunggu saja apakah pemerintah yang ada itu mampu melakukan diplomasi kalau misalnya pemerintah sekarang masih bisa menyogok mereka agar gerakan sosial itu tidak membahayakan negara, tapi seberapa jauh dan seberapa lama. Karena kehausan akan materialisme itu sudah semakin memuncak, sehingga apa yang disebut diplomasi itu sudah nyata-nyata tidak terlalu efektif ya. Apalagi kalau sudah kena veto Amerika Serikat, dan Amerika Serikat gerakan sosialnya adalah hegemoni dunia untuk membangun tatanan dunia, agar tatanan dunia itu masih bisa berpihak kepada kepemimpinan Amerika Serikat. Ya, saya masih ingin lanjutkan perbincangan kita, tapi sepertinya waktu kita sudah habis. Kita lanjutkan di lain kesempatan. Terima kasih Ibu Suzy Sudarman, pakar hubungan internasional, sudah berbincang bersama kami. Mudah-mudahan gerakan sosial ini bisa difahami publik ya. Terima kasih Bu Suzy.